Baik, dalam kegiatan pada hari ini saya akan menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat dengan Kepuasan Pasien di IGD. Mohon maaf Ibu, apakah PPT-nya sudah terlihat di layar? Iya, sudah Mbak. Yang pertama adalah latar belakang, serious of the problem. Layanan IGD merupakan pelayanan rumah sakit yang harus dilakukan seoptimal mungkin serta menerapkan komunikasi efektif dan terapeutik terhadap pasien, menurut Ceko Francisco 2017. Lalu pada komunikasi terapeutik, instalasi gawat darurat lebih mengutamakan pada tindakan yang akan dilakukan, sehingga persepsi pasien terhadap pelayanan gawat darurat menjadi kurang baik, menurut Yono 2016. Komunikasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan keperawatan menurut Francisca 2020. Dan menurut penelitian Mona dan Herlina 2020, perawat berkomunikasi buruk dari 38 orang sebesar 40,4%, berkomunikasi terapeutik yang diberikan perawat tidak efektif sebanyak 34 responden dengan persentase 72,3%. Perawat yang melakukan penerapan komunikasi terapeutik yang sangat baik, yang kurang baik, yaitu sebanyak 3 responden dengan persentase 33,3%, menurut penelitian Ardiansyah 2020. Sedangkan untuk kepuasan klien merupakan tingkat perasaan klien yang timbul sebagai akibat dari kinerja pelayanan kesehatan yang diperoleh setelah klien membandingkan dengan apa yang diharapkan, menurut Samfitri 2018. Adapun penelitian Mona dan Herlina menurut 2020 juga menyatakan sebanyak 23 pasien tidak puas dengan persentase 60,5%. Hal ini sejalan dengan penelitian Basri tahun 2018, pasien tidak puas terdapat 54 responden sebesar 56,3%. Dan hal ini menunjukkan penerapan komunikasi yang tidak efektif dapat mengganggu hubungan komunikasi terapeutik dan akan berdampak pada ketidakpuasan pasien. Dan menurut studi pendahuluan yang sudah dilakukan oleh peneliti, berdasarkan studi pendahuluannya, terdapat 5 orang yang pernah dirawat di IGD mendapatkan hasil dari pengisian kuesioner. 3 orang menyatakan bahwa belum terlalu puas dengan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat, seperti kurang jelasnya informasi yang telah diberikan perawat kepada pasien. Hal ini disebabkan oleh kegagalan profesional kesehatan dalam memberikan informasi yang lengkap. Perawat kurang senyum pada saat menanyakan keluhan dan penggunaan istilah-istilah medis yang sulit untuk dimengerti oleh pasien. Untuk rumusan masalahnya, bagaimanakah hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di IGD? Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama ada tujuan umum. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di IGD. Tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi terapeutik perawat di IGD. Lalu yang kedua untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien di IGD dalam menerima pelayanan. Yang ketiga untuk mengetahui keeratan hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di IGD. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan sebagai penunjang dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keperawatan. Untuk praktisnya, yang pertama bagi rumah sakit, sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi rumah sakit. Yang kedua bagi perawat, dapat menambah wawasan perawat untuk memberikan pelayanan keperawatan di IGD. Lalu yang ketiga untuk institusi pendidikan sebagai sumber referensi dan riset serta acuan bagi mahasiswa di bidang keperawatan. Dan yang keempat bagi peneliti selanjutnya, sarana penerapan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Untuk ruang lingkup penelitiannya,
Ruang lingkup materi, hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di IGD yang berhubungan dengan keperawatan gawat darurat. Ruang lingkup responden, pasien pasca rawat IGD karena yang diteliti adalah kepuasan pasien di instalasi gawat darurat. Lalu untuk ruang lingkup waktunya, penelitian ini dilakukan pada bulan November 2022 sampai bulan Februari 2023. Dan untuk ruang lingkup tempatnya yaitu seluruh instalasi gawat darurat yang ada di Indonesia. Untuk keaslian penelitiannya, ada judul yang berhubungan dengan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan klien instalasi gawat darurat Rumah Sakit Elizabeth Medan. Menurut Samfriati, dengan perbedaan tempat waktu penelitian, tekniknya menggunakan ascendential sampling. Lalu untuk keaslian penelitian kedua, hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien geriatrik di RSUD IA Mosis Samarinda. Menurut Mona, untuk perbedaannya tempat waktu penelitian, teknik penelitian, dan menggunakan teknik Strathford sampling. Untuk yang ketiga, hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kepuasan pasien di ruang rawat inap RSUD Poso. Menurut Basi 2019 dengan perbedaan tempat waktu penelitian, teknik sampling menggunakan total sampling. Untuk hubungan komunikasi terapeutik perawat dan kepuasan pasien di IGD Sekayu, menurut Ardiansyah 2021 dengan perbedaan tempat waktu dan penelitian. Tinjauan teori. Tinjauan teori kepuasan pasien tergantung pada kinerja produk atau pelayanan yang relatif dirasakan pelanggan dengan ekspektasi pelanggan. Menurut Susanto 2020. Adapun faktornya yaitu faktor pengetahuan beban kerja dan psikologis. Lalu ada komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan hubungan perawat dan klien yang dirancang untuk memfasilitasi tujuan terapi dalam mencapai tingkat kesembuhan yang optimal dan efektif. Menurut Melinda 2022. Adapun tinjauan Islami, di dalam tinjauan Islami ini terdapat Quran Surah An-Nisa ayat 5, ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Lalu terdapat kerangka konsep dan hipotesis. Untuk hipotesisnya ada hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kepuasan pasien di IGD. Untuk rancangan penelitiannya, metode penelitian menggunakan kuantitatif, pendekatan prosesional, dan untuk desain penelitiannya korelasi. Untuk teknik pengumpulan datanya simple random sampling, dan analisis datanya uji Spearman rank dan lokasinya di seluruh IGD Indonesia. Variabel penelitian, variabel independen yaitu komunikasi terapeutik perawat. Untuk variabel dependennya yaitu kepuasan pasien di IGD. Sedangkan variabel penggabungnya yaitu pengetahuan beban kerja dan psikologis. Untuk definisi operasionalnya, ada variabel komunikasi terapeutik perawat dengan definisi operasional, pengalaman interaktif bersama antara perawat dan pasien. Untuk alat ukurnya yaitu kuesioner komunikasi terapeutik perawat dengan hasil ukur kriteria baik dengan skor lebih dari 75%, cukup baik dengan skor 45% sampai 74%, lalu kurang baik dengan skor kurang dari 45%. Untuk skalanya ordinal. Lalu untuk variabel kedua yaitu kepuasan pasien di IGD. Definisi operasionalnya, perasaan senang atau kecewa dari seorang yang mendapatkan kesan dari hasil kinerja perawat dengan harapan pelayanan di IGD ke depannya. Untuk alat ukurnya, kuesioner kepuasan pasien dan kriteria kepuasannya yaitu 76 sampai 100%. Lalu yang kedua untuk kepuasan yang sedang 56 sampai 75%, yang ketiga kepuasan rendah kurang dari 56% dengan skala ordinal. Lalu untuk populasi dan sampel, didapatkan kriteria inklusinya. Yang pertama, pasien pasca rawat IGD. Lalu yang kedua,
pasien yang mampu berkomunikasi membaca dan menulis dengan baik. Yang ketiga, pasien yang bersedia menjadi responden. Lalu untuk kriteria eksklusinya, yang pertama pasien yang kritis atau tidak sadar, yang kedua pasien pulang pasca atau pulang atas permintaan sendiri atau pasien meninggal. Untuk respondennya 52 responden. Untuk instrumen penelitiannya yaitu komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di IGD. Lalu untuk kuesioner terapeutiknya terdapat 15 pertanyaan menggunakan modal skala Goodman, yaitu skala yang menginginkan tipe jawaban tegas seperti jawaban ya dan tidak dengan skor 1 dan 0. Lalu untuk kuesioner kepuasan pasien di IGD terdiri dari 15 pertanyaan yang menggunakan modal skala Likert, mempunyai jenjang seperti tidak pernah dengan skor 1, jarang skor 2, kadang-kadang skor 3, sering skor 4, lalu selalu skor 5. Dan jalannya penelitian, yang pertama tahap persiapan, yaitu mencari fenomena, mencari judul, serta studi pendahuluan. Lalu menyusun proposal, seminar proposal, dan revisi. Yang kedua tahap pelaksanaan, yaitu menentukan asisten peneliti, membagikan link kuesioner. Lalu yang ketiga tahap akhir, yaitu analisis data, pengolahan data, menyusun laporan, lalu seminar hasil, revisi, dan pengumpulan hasil. Baik, itulah presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wit sudah ada, Mbak? Sudah, Ibu. Iya, monggo Bu Wit. Ajis nih. Mic-nya mana, Mbak? Oh, mic-nya yang ini, Bu, yang di laptop. Ya. Baik, saya lanjutkan ya, Bu Dwi. Alhamdulillah tadi sudah dipresentasikan ya proposal penelitian dari Mbak Putri Fadila Sari. Untuk selanjutnya sebelum masukan ataupun pertanyaan dari penguji, kami persilahkan kepada teman-teman yang hadir di sini ya. Di sini ada 3 mahasiswa, berarti satu-satu silahkan memberikan pertanyaan ataupun masukan. Gitu, silahkan. Ya, silakan. Kenapa nama saya Budi? Saya ingin bertanya tadi, kenapa Mbak Putri mengambil teknik pengambilan sampel? Oke, teknik samplingnya ya. Oke, teknik samplingnya. Oke, yang kedua? Ya, silakan, Mbak. Saya ingin bertanya kepada Mbak Putri, tadi di tempat penelitian itu di seluruh instalasi gawat darurat ya? Kenapa Mbak Putri mengambil tempat penelitian itu di seluruh instalasi gawat darurat? Oke, kenapa di seluruh instalasi gawat darurat ya? Tidak di satu rumah sakit gitu ya? Oke, ya. Oke, terakhir biar adil semua dapat. Bahkan saya ingin bertanya, tadi kenapa menurut dalam definisi operasionalnya menggunakan skala ordinal? Oke, skalanya ordinal. Baik. Ya. Oke, monggo dijawab satu persatu Mbak Putri untuk pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Afni. Mengapa saya menggunakan teknik sampling atau teknik random sampling? Nah, karena di dalam populasi ini tidak terpacu seberapa populasi yang akan kita tentukan, sehingga populasi ini dipilih secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Begitu. Lalu kenapa harus seluruh IGD yang saya ambil? Karena kuesioner saya ini mengacu ke semua pasien pasca rawat IGD. Sebab saya tidak memberikan kuesioner ini terhadap hanya cuma satu rumah sakit. Begitu. Lalu untuk skala ordinal, kenapa skalanya ordinal? Karena skala ini berupa skala data atau berupa angka, di mana dalam skala ini menerapkan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap
kepuasan komunikasi terapeutik pasien. Gitu. Bagaimana jawaban dari Mbak Putri? Apakah bisa diterima atau butuh penjelasan lebih jauh lagi terkait apa yang dijawab Mbak Putri? Sudah, oke. Ya, sebenarnya mungkin nanti perlu diperjelas lagi ya, tapi nanti di akhir aja. Ya, untuk selanjutnya waktu saya haturkan kepada Bu Dwi ya, kami mohonkan pertanyaan, masukan dan koreksi atas proposal dari Mbak Putri. Semoga nanti bisa lebih baik ya setelah mendapatkan masukan dari Bu Dwi. Monggo Bu Dwi. Nggih, matur nuwun Uwit. Mbak Putri ya, panggilannya ya. Ya, Mbak, masalah dalam penelitian Mbak Putri ini apa ya? Masalahnya yaitu di komunikasi terapeutik perawatnya Ibu. Karena begini, terkadang perawat itu hanya memfokuskan tindakan saja pada saat di ruang instalasi gawat darurat. Sehingga sering terjadi kegagalan informasi atau misalnya ketidakpuasan terhadap pasien dalam menerima informasi oleh perawat Ibu. Nah, oke. Bukan kepuasan pasien ya ininya ya, masalahnya ya. Intinya kepuasan pasien tapi ranahnya ke komunikasi. Ya, jadi memang karena pola pikirnya Mbak Putri begitu, maka di latar belakang itu bunyinya juga seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau penelitian kita yang disebut sebagai masalah penelitian itu kan variabel apa Mbak? Variabel terikat. Nah, variabel terikatnya itu yang mana? Variabel terikatnya yaitu kepuasan pasien di instalasi gawat darurat. Nah, jadi kan masalah kita itu kan kepuasan pasien di IGD. Kemudian kita mau menghubungkan, Mbak Putri mau menghubungkan apakah ada hubungan gitu kan ya. Iya, Bu. Salah satu faktor yaitu komunikasi terapeutik terhadap kepuasan pasien. Itu mau Mbak ya, paham ya? Paham, Ibu. Nah, nanti minta tolong di di latar belakang itu diubah jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu dibahas adalah masalahnya dulu, bukan komunikasi terapeutiknya dulu, gitu ya. Karena di sini memang lebih banyak komunikasi terapeutiknya. Jadi kepuasan pasien dulu itu gimana, gitu ya. Hasil penelitian sebelumnya gimana, Mbak? Hasil kepuasan pasien? Ini ada dari hasil beberapa penelitian yang sudah dilakukan menurut peneliti Ardiansyah, yaitu terdapat 7 responden itu, dari 7 itu mengatakan 6 responden itu merasa tidak puas Ibu terhadap komunikasi yang dilakukan perawat, karena perawat itu tidak menyampaikan informasinya itu secara jelas, seperti menggunakan bahasa medis, bahasa istilah medis begitu, dan perawat pun cenderung kurang ramah begitu Ibu. Sebentar, nggak usah ke anunya dulu ya Mbak ya, karenanya itu nanti ya. Di sini kan penelitiannya Ardiansyah toh ini 7 responden itu 100%. Kok di sini ada 6 responden 66%. Itu gimana? Jumlah respondennya berapa sih dari penelitian Ardiansyah? Jumlah respondennya yang ada di studi pendahuluannya itu terdapat 7 responden Ibu. Kok anunya? Kok stupennya? Untuk respondennya itu 52 responden untuk di jurnalnya Ardiansyah. Nah, iya itu yang saya tanyakan. 52 responden. Terus di situ berapa yang tidak puas, berapa yang puas, Mbak?
Mohon maaf Ibu, sepertinya saya belum mencantumkan, saya hanya mencantumkan yang di studi pendahuluannya Ibu. Ya, jadi nanti ditambahkan ya berapa persen yang puas, kemudian berapa persen lagi yang tidak puas. Kemudian jangan hanya satu ya, katanya kan tadi mau seluruh IGD. Berarti jangan hanya satu penelitian aja tentang kepuasannya. Ada lagi nggak? Ada Ibu, menurut penelitiannya Mona dan Herlina. Mona dan Herlina. Iya. Hubungan antara komunikasi terapeutik kepuasan pasien geriatrik di RSUD. Yang spesifik di IGD nggak ada, Mbak? Yang spesifik di IGD itu ada di penelitiannya Ardiansyah tadi, namun saya belum mencantumkannya Ibu. Nanti cari lagi coba ya Mbak. Ya Ibu. Cari lagi yang khusus di IGD itu berapa persentasenya ya. Ya Ibu. Beberapa nggak apa-apa, lebih bagus ya, karena kan ini mau luas apa namanya penelitiannya. Ya, oke. Nah, jadi di latar belakang itu tadi kan lebih banyak membahas tentang komunikasi terapeutik gitu ya. Iya Bu. Nah, nanti untuk komunikasi terapeutik itu dibahas setelah kepuasan pasien ya Mbak. Jadi kepuasan pasien dulu gimana, data-datanya gimana. Kemudian dampak kalau pasien tidak puas itu apa Mbak? Dampak ketika pasien tidak puas itu pasien cenderung mengeluarkan persepsi yang enggan untuk datang lagi ke rumah sakit. Lalu juga persepsi pasien itu terhadap perawat itu cenderung buruk Ibu. Cenderung Ya. seperti tidak senang gitu melihat perawat begitu Ibu. Oke. Oke. Nah, itu sudah ada kan di sini, di latar belakangnya sudah ada. Kemudian baru setelah itu kamu ngomongin tentang komunikasi terapeutik, itu merupakan salah satu faktor penting gitu ya, yang menentukan apa namanya pasien itu puas atau tidak gitu ya. Karena kan kalau kepuasan itu kan sebenarnya kan faktornya banyak. Kalau di bab 2 itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan itu apa aja, Mbak? Bab 2. Untuk di bab 2-nya, faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutiknya yaitu ada yang pertama perkembangan, yang kedua persepsi, nilai, yang keempat latar belakang sosial budaya, yang kelima emosi. Lalu ada yang ya, sudah Ibu. Di halaman berapa ya, Mbak? Itu di halaman 20 Ibu. Oh, 21 ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik. Bukan, Mbak, yang mempengaruhi kepuasan, Mbak. Karena masalah kita itu kan kepuasan. Ya, ngapunten Ibu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan yaitu ada yang pertama faktor pengetahuan, yang kedua faktor beban kerja, yang ketiga faktor komunikasi, yang keempat faktor psikologi. Oke, ini menurut Nur Salam ya.
Nggih, Bu. Nur Salam itu bukunya itu buku, Mbak. Nggih, Bu. Faktor pengetahuan, faktor beban kerja, faktor komunikasi, psikologi. Nah, kemudian di sini kok belum ada tentang komunikasi terapeutik. Oh, yang ini, yang faktor komunikasi ini ya. Nggih, Bu. Oke. Terus kenapa sih kok komunikasi terapeutik itu penting gitu ya? Sehingga kok berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Menurut saya penting itu karena komunikasi bagaimanapun seorang pelawat jika melaksanakan komunikasinya dengan baik maka akan menimbulkan kepuasan terhadap pasien. Seperti contohnya saja, jika misalnya perawat melakukan komunikasi, terus perawatnya tidak menggunakan istilah yang dimengerti, maka akan menimbulkan kegagalan atau kegagalan informasi yang akan diterima pasien. Lalu juga perawat kurang senyum, itu akan menimbulkan kesan persepsi yang tidak baik terhadap perawat, terhadap pelayanan yang dilakukan oleh perawat. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Gini Mbak, cek. Mikir apa tadi aku lupa jadinya. Komunikasi terapeutik. Ininya Mbak, penelitian pendukungnya apa aja? Udah ada? Untuk penelitian pendukungnya itu ada di penelitiannya Sampriati, ada hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan klien di IGD di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Lalu ada komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di instalasi gawat darurat Sekayu. Oh lah itu sudah ada Mbak. Jadi nanti tinggal ditambahin aja ya. Yang tadi yang Ardiansah tadi itu. Iya, Bu. Ya. Terus hasil stupennya gimana Mbak? Stupennya kemarin ke siapa gitu ya? Kepada siapa terus hasilnya gimana? Untuk stupennya, sebenarnya alur stupen saya kemarin pertamanya ini ingin mengambil di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Ibu. Tetapi ada beberapa masalah sehingga saya memutuskan untuk menyebar kuesioner secara online. Jadi data yang saya ambil itu data dari kuesioner online yang dimana pasien yang saya dapat yaitu pasien yang sudah pernah dirawat di instalasi gawat darurat. Begitu, Ibu. Berarti nanti apa namanya? Kriteria inklusinya itu apa aja nanti, Mbak? Untuk kriteria inklusinya yaitu pasien pasca rawat instalasi gawat darurat, yaitu pasien yang pernah dirawat di IGD. Begitu, Ibu. Berapa lama itu, Mbak? Untuk berapa lamanya saya tidak menspesifikkan berapa lamanya, yaitu karena setiap pasien yang pasca rawat IGD itu rentang waktunya berbeda-beda, Ibu, sehingga saya tidak mematokkan berapa lama untuk rawatnya. Nah, ya karena berbeda-beda itu seharusnya dibatasi, Mbak. Jadi nanti kalau misalnya ya, misalnya si A baru kemarin, misalnya 1 minggu yang lalu, si B 1 tahun yang lalu. Nah itu apakah apa namanya? Kan itu berarti kan kita harus apa namanya? Mengulang lagi gitu ya, mengulang lagi dulu gimana ya gitu ya. Komunikasi perawatnya gimana ya? Itu kan harus daya ingatnya harus benar-benar tinggi gitu. Nek usul saya itu harus dibatasi Mbak rentang waktunya itu. Apakah misalnya dalam 6 bulan atau mau 1 tahun maksimalnya gitu ya. Maksimalnya tuh berapa? Jangan sampai misalnya kok ada yang sampai 5 tahun atau 10 tahun yang lalu itu juga diteliti gitu.
Ibu, baik Bu. Kemudian hasilnya belum Mbak. Tadi Mbak, hasil stupennya gimana? Oh iya. Terus kepada siapa kemarin? Untuk studi penelitiannya yaitu saya sebarkan via WhatsApp. Jadi bagi siapa saja yang pernah dirawat di IGD bisa mengisi. Jadi ada beberapa yang mengatakan itu di hasil stupen saya ini mengatakan untuk dari 5 orang yang pernah dirawat di IGD itu ada 3 orang yang mengatakan yang belum terlalu puas dengan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat. Yang masalahnya itu kurang jelasnya informasi yang diberikan perawat karena menggunakan tadi istilah-istilah medis yang sulit dimengerti serta cenderung perawatnya yang kurang ramah, begitu Ibu. Kepuasannya itu nantinya yang untuk di bab 3 itu pakai alatnya apa Mbak? Untuk yang di bab karena seakan-akan tuh ini tuh kepuasan terhadap komunikasi terapeutik gitu ya. Hubungan komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien. Sebenarnya kalau kepuasan pasien itu kan banyak gitu Mbak. Nah, saya mau tahu instrumen yang digunakan itu apa? Di sini ada 2 instrumen, yaitu ada kuesioner komunikasi terapeutik perawat sama kepuasan pasien. Itu oleh siapa? Ibu, nggak penting bagaimana Ibu? Oleh siapa? Dari mana ngambilnya? Untuk kuesioner ini saya ambil dari si penelitiannya Ardiansyah tadi Bu. Bentar. Pernyataan kuesioner. Kayaknya kalau Mbak, kepuasan pasien itu tuh kan memang sudah ada baku ya dari rumah sakit itu loh. Itu ada loh. Jadi itu coba nanti dibandingkan ya Mbak ya. Kalau tidak salah ya, jadi untuk kepuasan pasien di rumah sakit itu kan apakah yang ini atau bukan ya, saya kurang tahu juga ya. Jadi kan nanti bisa bermanfaat untuk rumah sakit gitu. Kalau misalnya instrumennya itu bisa disamakan dengan yang dipakai di rumah sakit gitu. Karena mereka kan juga melakukan survei kepuasan juga, Mbak. Iya Bu. Nah, kalau ada CARS itu ya, akreditasi CARS itu kayaknya ada instrumen sendiri. Coba nanti dicek ya, apakah sama dengan kuesioner kepuasan pasien ini. Baik Bu. Kuesioner ini dari Ardiansyah tadi ya. Iya Bu. Perawat menjaga kebersihan dan kelengkapan fasilitas toilet. Perawat suami berapa? Kalau saya lihat di sini itu hanya kepuasan terhadap perawat saja ya Mbak ya. Iya Mbak. Iya Bu. Kepuasan terhadap perawat. Berarti ini spesifik sekali. Responsiveness. Oke, ya. Berarti memang untuk kepuasannya itu kepuasan
bukan kepuasan rumah sakit ya, tapi kepuasan terhadap perawatnya ya. Benar, Ibu. Hubungan komunikasi terapeutik dan kepuasan pasien terhadap perawat kali ya, ditambahi kali ya judulnya ya, Mbak. Terhadap perawat. Komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien. Hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien. Apa hubungan komunikasi terapeutik dengan kepuasan pasien terhadap perawat IGD? Jangan di itu kayaknya di itu kayak kita hanya milih satu